Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Puji Tuhan, kembali di hari yang baru ini ada semangat baru tentunya untuk kita bekerja dan melayani Tuhan di tempat kita masing-masing. Kembali bagian firman Tuhan dari Ezra pasal yang keempat, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Sekali lagi, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bapak Ibu jemaat terkasih, dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini saya memberi judul Hati-hati dan waspadalah terhadap pembangunan bait suci atau gereja Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam perenungan firman Tuhan sebelumnya saya menyampaikan bagaimana gereja itu harus digerakkan oleh visi Allah. Gereja hidup karena ada visi Allah. Ternyata di dalam membangun gereja, dalam membangun tubuh Kristus, ada hambatan-hambatan, ada rintangan-rintangan. Dan kita dapat membaca dalam pembacaan firman Tuhan kita ini sebagai contoh saja, bahwa saat orang Israel, orang Yehuda kembali ke tanah Kanaan untuk membangun bait suci, tempat beribadah mereka, ada saja orang-orang yang berusaha untuk menghambat. Bahkan dikatakan di sini melemahkan semangat orang-orang Yehuda. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam proses pembangunan bait suci, sekali lagi orang Israel menghadapi tantangan dari penduduk negeri itu sendiri. Ada di ayat yang keempat yang berhasil menghentikan proses pembangunan. Bahkan kalau kita membaca terus sampai ayat yang ke-24, mereka berhasil menghentikan pembangunan. Dengan cara apa? Melemahkan semangat. Ini berbahaya. Dalam konteks bergereja, jangan sampai perkataan kita, sikap kita melemahkan semangat dari orang-orang sekeliling kita, dari sesama tubuh Kristus. Lalu membuat takut. Jangan sampai dalam konteks kita berjemaat ada perkataan atau ada mitos-mitos yang membuat kita sebagai bagian dari gereja takut. Atau juga hal-hal yang lain. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat dan kelima, bahkan mereka menyogok para penasihat. Di ayat yang ke-14 sampai 16, ada fitnah di sana. Dan banyak hal yang lainnya yang dapat menghambat pertumbuhan gereja Tuhan. Artinya, saat situasi tersebut membuat gereja Tuhan susah, tentunya pembangunan tubuh Kristus akan terhambat. Artinya, situasi tidak akan menjadi baik kembali. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita membaca bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat 24 sampai 25, di sana menarik sekali nasihat dari penulis Ibrani. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada sebuah ilustrasi yang menarik. Suatu ketika ada orang kota datang ke pelabuhan. Lalu di pelabuhan tersebut dia melihat ada sebuah keranjang besar yang berisi banyak sekali kepiting di sana. Tetapi menarik, keranjang tersebut tidak ditutup. Lalu orang kota tersebut bertanya kepada nelayan tersebut,
kenapa Bapak tidak menutup keranjang yang penuh dengan kepiting tersebut? Lalu kata nelayan tersebut bilang bahwa setiap ada kepiting yang akan naik, maka kepiting yang lain akan mencapit dan menariknya kembali. Ini situasi yang seharusnya tidak terjadi dalam konteks gereja. Saling mencapit, saling mensikut, sehingga tidak terjadi pertumbuhan di dalam gereja. Bapak Ibu Jemaat terkasih, mari kita waspada, mari kita hati-hati di dalam kita berinteraksi dengan sesama jemaat Tuhan di gereja ini. Tujuannya agar visi Allah tergenapi di dalam kehidupan kita, sehingga visi Allah dapat dihidupi di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami yang adalah bagian dari gereja dan juga adalah gereja, bahwa kami harus waspada. Kami harus mewarnai kehidupan kami sebagai jemaat dengan penuh kasih, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam berjemaat. Bapa Surgawi, berkati kami semua dalam setiap kegiatan kami di hari ini, menolong kami semua dalam setiap apa yang kami kerjakan di hari ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.